Halo rekan trader, jumpa lagi dengan saya Rob di Chameleon Trader. Terima kasih Anda sudah berkunjung, dan bila Anda belum subscribe channel ini, silakan pencet tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Dukung channel ini agar bisa berkembang untuk bisa terus memberikan informasi seputar dunia pasar modal Indonesia. Oke, pada video kali ini kita akan langsung membahas sahamnya ya, yang akan kita bahas pada video kali ini. Untuk yang pertama ya, hari ini kita akan mencoba membahas saham Elnusa atau Elsa ya. Ya, untuk saham Elsa ya pada hari ini ditutup menguat ya 3% di 244 ya. Nah, seperti ini candlenya. Dan 244 ini merupakan resisten dari Elsa ya. Kita lihat dari bulan Juni-Juli ini sudah menjadi resisten kuatnya ya. Jadi tren dari Elsa sendiri ya dalam 2 bulan terakhir ini dia bergerak sideways ya, dengan range-nya support ada di 220 dengan resisten area yang ada di 244 ini ya. Dan dapat kita lihat sudah dicoba banyak kali ya, namun masih gagal ya, dan muncul false break, banyak false break-nya ya. Nah, untuk kali ini kita akan lihat kembali ya, akankah berhasil break ya. Nah, untuk volumenya sendiri ya, nah masih di bawah percobaan sebelumnya ya. Nah, ini percobaan masih di bawahnya ya, jadi masih cenderung turun ya, namun sudah naik ya, dari tren sebelumnya sudah mulai naik ya, namun belum setinggi volume yang percobaan di 244 sebelumnya ya. Nah, kita harapkan besok ya volume dari Elsa bisa kembali naik ya, sehingga berhasil break ya. Nah, kalau berhasil break, nah, ini Elsa ya akan cenderung untuk naik ya, menuju ke resistennya 272. Nah, namun perhatikan juga ya, ini ada resisten juga ya di sini ya. Nah, ini di 252 ya, terdekat ya. Paling dekat ada di 252. Nah, dan apabila nanti volumenya bisa benar naik signifikan seperti kenaikan sebelumnya ya, ada chance Elsa ya bila berhasil close di atas 252 juga ya. Ini ke 272 ya. Dan untuk MACD-nya juga, nah ini dapat kita lihat ya, untuk 5 candle terakhir ya, dapat kita lihat akumulasi belinya sangat kuat ya. Nah ini, dan juga sudah golden cross ya. Nah, ini akan memperbesar potensi Elsa untuk dapat naik ya. Dan juga didukung pada hari ini harga minyak juga terus cukup bagus ya, pergerakannya masih bertahan di atas $40 dan pada hari ini naik ya sekitar 1,3 1,5 ya, mendekati $42 ya. Nah, kita akan tunggu besok ya, akankah level resisten 244 ini dapat ditembus dengan candle yang bagus ya. Jadi pembentukan candle bagus ya, 2 candle di atas 244 dengan candle yang bagus besok, itu akan membuat potensi Elsa semakin besar ya. Oke, saham berikutnya kita akan masih melihat dari sektor minyak ini ya. Nah, berikutnya kita akan melihat saham Medco Energi Internasional atau Medco ya. Nah, Medco juga hari ini menguat ya. Nah, ini Medco hari ini juga menguat sekitar 3% ya, 3,8 ya. Dan candlenya hari ini dia berhasil break ya downtrend jangka pendeknya ya. Ini dapat kita lihat percobaannya ya. Dan pada hari ini berhasil break dan juga berhasil close di atas
resisten jangka pendeknya di 484 dengan close di 492 ya. Nah, hari ini close-nya 492, jadi potensi jangka pendeknya karena dia sudah berhasil close di atas 484 ya. Ini potensi jangka pendeknya dia akan lanjut ya menguji resistennya ya, resistance sideways-nya di sini ya. Yaitu di 515 ya. Dan juga areanya nanti 515 sampai 540 ya nanti ya. Nah, untuk volumenya sendiri ini dalam 4 hari terakhir ini volume juga 3 hari ya. Terakhir ini meningkat juga ya. Trennya juga meningkat hampir sama ya dengan Elsa, di mana percobaan ke 515-nya untuk kali ini volumenya masih belum ya. Nah, kita akan tunggu besok ya. Bila volumenya rame kembali ya, frekuensinya rame dan volumenya juga makin membesar ya. Ini potensi besar ya. Untuk Elsa bisa break ya 55 ini sudah ini percobaan kali keempat. Nah, biasanya kali keempat ini biasanya berhasil ya. Nah, kita berdoa saja ini berhasil ya karena ini sudah panjang juga ya konsolidasinya ya. Nah, ini potensi besar ya untuk Medco bisa berhasil ya. Dan juga kita lihat harga minyak juga masih stabil ya di atas $40 terus ya. Oke, untuk MACD-nya sendiri dapat kita lihat juga dapat akumulasinya pun juga cukup bagus ya, cukup kuat ya. Nah, kita akan tunggu besok ya. Hari ini sudah break dari downtrend channel dan berikutnya menguji resisten 515 ya. Jadi resisten besok terdekat adalah di biasa ya di pergantian harga di 500 ya, 500 sampai 515 ya. Dan apabila nanti close-nya berhasil bagus, ini ada potensi besar untuk lanjut langsung ke 540 untuk Medco ya. Nah, bila rekan-rekan tergabung di dalam membership ya, nanti tadi siang ya, ini akan mendapatkan alert ya untuk membeli Medco ya. Ini tadi kita rame-rame masuk di 480 ya, dan benar ya harga Medco akhirnya berhasil naik ya. Dan besok potensinya menguji ke 515 ya, sampai 500 sampai 515 ya. Oke, kita akan melangkah ke saham berikutnya ya. Nah, kita akan pindah ke sektor finance ya. Nah, sektor finance cukup lumayan pergerakannya cukup lumayan oke ya. Dan dengan dipimpin oleh Bank Mandiri. Nah, pada hari ini kita nggak membahas Mandiri ya. Karena minggu lalu di video kita sudah banyak membahas sering membahas Mandiri sudah. Nah, untuk hari ini kita akan melihat Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur atau BJTM ya. Nah, ini BJTM trennya dapat kita lihat cukup bagus ya ini masian ya. Ini masih uptrend ya. Lower high terus ya, masih lower high walaupun turunnya kasar ya. Ini kasar sekali di sini ya. Namun masih lower high dan higher high dan higher high lagi ya. Jadi tren masih cukup bagus ya di BJTM. Nah, untuk pergerakannya ini acuannya ya ini BJTM ya. Ini masih cukup bagus setelah dibanting ya di hari Senin, mampu rebound balik dan stabil di atas 540. Jadi 540 ini angka yang cukup penting ya. Jadi apabila selama BJTM ini bisa bertahan ya di atas 540, tren ke depan masih cukup bagus ya. Dan potensinya dia akan menguji nih ya resisten lamanya ya. Ini di 565 ya. 565 lagi ya. Setelah kemarin dicoba ini volume besar masih gagal ya. Ini juga 4 kali sudah ya. Ini 1, 2, 3. Nah, ini apabila berhasil dan diuji lagi, ini kali keempat. Nah, biasanya sih berhasil ya kali keempat ya. Nah, kita akan tunggu ya apabila benar ya ini mencoba naik ya. Potensinya ya kalau bisa menembus 565 dia akan langsung menuju ke 590 ya. Nah, dapat kita lihat untuk volumenya sendiri masih turun ya, jadi masih belum ada pergerakan berarti ya. Namun masih selama di atas 540 masih cukup bagus ya. Jadi bila rekan-rekan masih memiliki BJTM masih bisa untuk di hold ya. Nah, untuk MACD-nya sendiri ya ini kita dapat lihat masih cukup bagus ya. Akumulasinya masih cukup
bagus ya, tekanan jualnya pun juga kecil ya hari ini, walaupun tertekan 2 candle ini tekanan jualnya masih dibilang kecil ya, jadi masih ke depan masih prospek masih cukup oke ya selama di atas 540. Oke, berikutnya kita akan melihat bank yang lainnya lagi ya. Kita akan melihat bank BTPN Syariah ya. Nah, ini masih melanjutkan kenaikannya ya, seperti minggu lalu ya. Ya, dimana minggu lalu sempat kita bilang untuk BTPS kita sudah entry ya ketika tanggal 15 ya, dan kita masih tetap hold ya, kita entry di kisaran 3.200 ya. Dan sampai pada hari ini BTPS masih running ya, running profit ya. Ya, hari ini sudah mendekati resisten berikutnya ya, yaitu 3920 ya. Jadi bila di membership kita lebih cenderung untuk swing trade ya. Ini kita lihat kita sudah entry di sini. Di pertengahan Juli kita entry. Dan akhirnya kita berhasil mengikuti kenaikan dari BTPS ya. Walaupun sempat digoyang ya hari Senin ya. Namun mantul ya di uptrend channelnya ya. Nah, BTPS-nya berhasil mantul di uptrend channelnya dan akhirnya lanjut naik ya sampai pada hari ini. Besok ada potensi ya, ini akan menguji resisten di 3920 dan kemudian 4000 ya, di angka psikologis 4000 untuk mencapai target resisten berikutnya di 4190 ya. Jadi kita udah running sekitaran 20% ya ini ya. Jadi untuk trading saham kita emang tidak perlu sampai harus trading untuk saham yang gorengan ya. Jadi kita fokus ke saham-saham yang berfundamental bagus pun juga kita bisa mendapatkan profit yang bagus juga ya. Nah, untuk BTP sendiri ya, jadi yang perlu kita jaga yaitu untuk trailing stopnya bisa mulai kita naikkan ya. Jadi sebelumnya trailing stop kita ada di 3480, nah sekarang sudah bisa kita naikkan ya ke 3650 dengan karena harganya sudah mendekati 39 ya. Oke. Sebelum kita lanjut ya membahas sahamnya, nah ini saya akan coba menawarkan suatu program membership ya dari Rob Chameleon Trader ya, di mana nanti salah satunya rekan-rekan akan tergabung di dalam grup dan channel Telegram ya. Nanti salah satu fasilitasnya yaitu akan mendapatkan rekomendasi saham ya, seperti ini. Dan ada juga analisa teknikalnya dan juga trading plan-nya, entry dan juga untuk cut loss di level berapa ya. Jadi semuanya jelas dan nanti untuk hari-hari berjalan pergerakan akan kita update ya. Terus ya. Dan juga nanti rekan-rekan ya bisa berkonsultasi dan bertanya apapun ya tentang saham baik money management, apakah baiknya dijual atau tidak. Nanti akan mendapatkan update-nya ya. Nah, ini contoh-contohnya seperti ini ya. Nah, bila rekan-rekan tertarik ya dengan layanan di atas, bisa telepon atau WhatsApp di 0838 960 21213 ya. Oke, berikutnya kita akan lanjut ya ke pembahasan saham berikutnya, yaitu kita akan melihat saham Indo Tambang Raya Megah atau ITMG ya. Ini saham akhir-akhir ini memang saham dari sektor mining dinaik bergiliran ya setelah metal mining ya, Inco Antam Timah. Sekarang habis itu ada MDK Pesap ya. Nah, ini sekarang
sektor kual lagi mendapatkan giliran ya. Ini ITMG hari ini terbang ya, naik tinggi ya, 9% ya, menembus resisten di 8.000 ya, dan juga ini ada resistennya di 8350 ya. Jadi untuk besok ya, apabila terjadi koreksi ya, dan kemudian dia bergerak konsolidasi ya, sideways, dan apabila nanti dia bisa bertahan ya di atas 8350, ini ada potensi ITMG untuk lanjut ya menuju ke resisten berikutnya yang ada di level 9.000 ya. Nah, ini untuk breaknya nih valid ya. Ini karena diiringi dengan volume besar, dan juga dari MACD-nya pun terlihat akumulasinya pun juga cukup kuat ya. Jadi ke depan walaupun ya nanti ada konsolidasi, ke depan pasti bukan pasti ya nih, akan cenderung pergerakannya akan cenderung untuk naik ya. Dan untuk jangka pendek ini trennya juga masih sangat uptrend ya. Ini masih membentuk higher high ya, higher high dan juga higher low terus ya. Jadi untuk ke depan target yang terdekat berikutnya ada di 9.000 ya untuk ITMG ya. Oke, berikutnya kita akan melihat saham batubara yang lainnya ya, yaitu PTBA ya. Nah, ini PTBA juga menguat kembali ya. PTBA menguat 3% ya. Perkaranya PTBA memang lebih berat ya, lebih lamban daripada ITMG ya. Dan lotnya pun lebih tebal-tebal ya. Ini untuk pergerakan PTBA sendiri, ini masih pergerakannya masih bergerak sideways ya. Dengan sideways-nya ada di resistennya ada di 2160, dan kemudian support yang ada di 2030 ya. Dan pada hari ini PTBA berhasil menembus ya, dia berhasil menembus pergerakannya, menembus moving average 20-nya, dan juga close-nya cukup bagus ya, dengan full body candle dengan volume yang cukup besar ya. Nah, masalah berikutnya nanti ini naik ketika nanti dia akan menguji 2160 ya, resistennya ya, sideways-nya. Karena volumenya ini masih cenderung turun ya, belum ada peningkatan volume yang cukup besar ya untuk mendorong harga bisa menembus dari resistennya ya. Ini volumenya pun masih lebih rendah daripada yang percobaan sebelumnya ya. Jadi apabila volumenya bisa lebih tinggi lagi ya, paling tidak lebih atau sama ya, ada chance untuk break ya di resisten 2160. Dan untuk MACD-nya pun dapat kita lihat ya, ini mulai ada akumulasi belinya cukup kuat mulai masuk ya. Nah, kita akan tunggu nanti ketika besok ini ada potensi untuk menguji ya di 2160 ini ya. Dan apabila berhasil ya menembus kali ini, potensi kenaikan terdekat akan menutup gap yang ada di 2280 ya untuk PTBA. Oke, saham terakhir yang akan kita bahas pada hari ini ya nih. Kemarin kita akan bahas Pakuwon ya. Nah, ini hari ini Pakuwon. Kemarin saya menyebutkan ini Pakuwon menguji uptrend channel-nya ya. Nah, ini uptrend-nya. Dan pada hari ini mantul ya. Jadi nyangkut di uptrend channel masian ya. Ditutup di 384 ya. Nah, besok kita akan tunggu akankah rebound ini valid ya. Nah, volumenya pun masih belum terlalu naik ya. Nah, kita akan tunggu apabila besok berlanjut dan volume makin meningkat ya. Ini potensinya dia akan coba naik kembali mungkin di kisaran 400 sampai 416 ya. Namun harus hati-hati juga ya apabila volumenya ternyata makin kecil ya atau turun, itu akan bahaya. Pakuwon akan lanjut menguji ke support di 362. Nah, sambil kita melihat tekanan jual ya, ini dari MACD-nya, ini tekanan jualnya pun sudah makin besar ya. Nah, kita akan tunggu akankah akumulasi beli pada hari ini berlanjut ya. Nah, cocokkan juga dengan volume ya. Kita harapkan volume pun ikut naik ya. Apabila volumenya tidak ikut naik, cukup riskan ya untuk Pakuwon ya. Karena trennya pun ini masih cenderung
downtrend ya. Nah, oke, untuk pembahasan sahamnya cukup sekian ya. Untuk berikutnya kita akan mulai membahas pergerakan indeks IHSG ya. Nah, untuk indeks IHSG sendiri ya, pada hari ini ya berhasil bertahan ya di atas supportnya ya, di resisten 5139 ya. Nah, di sini dia berhasil bertahan lagi. Dan apabila besok bisa bertahan di atas 5139 untuk kali kedua ya, kalau bisa candlenya kenaikannya bisa di atas 5187 ya. Nah, kalau mereka berhasil, ini apabila bentuk candlenya ada dua candle naik yang terbentuk ya di atas resisten ini ya, itu potensi besar IHSG akan lanjut naik ya. Nah, target terdekat dia ada di 5278 ya untuk IHSG ya. Nah, balik lagi kita lihat untuk keadaan sentimen global masih cukup positif ya hari ini. Dow Future dari pagi sudah naik ya. Walaupun IHSG hari ini pergerakannya di awal cukup tertekan ya, sempat minus sampai 5134 ya. Jadi di bawah 5139, namun semakin siang di mana Dow Future global ya, Dow Future positif semakin membesar, IHSG pun akhirnya dapat merespon ya, dapat rebound dan akhirnya dapat ditutup secara positif ya. Jadi ke depan potensinya cukup besar ya besok ini untuk IHSG kembali melanjutkan kenaikannya ya. Oke, untuk berikutnya kita akan lihat untuk pembahasan chartnya ini ya dengan garisnya ya. Ini dapat kita lihat masih cukup bagus ya untuk IHSG petanya ya. Untuk mencapai target di 5278 masih cukup bagus ya. Dan ini sudah membentuk higher high lagi ya, higher high, dan higher high ya. Jadi untuk besok dengan reboundnya IHSG pada hari ini dan akan dikonfirmasi lagi untuk besok ya. Apabila besok candlenya terbentuk candle naik lagi, itu akan semakin memperbesar potensi besok IHSG akan lanjut naik ya. Oke, untuk pembahasan video kali ini cukup sekian ya. Semoga bermanfaat buat rekan-rekan dalam membantu mengambil keputusan beli atau jual ya. Terima kasih.